ini tidak mampu menyelesaikan tahap tumbuh kembangnya pada usia prasekolah, maka biasanya anak-anak ini akan membudaya di dalam dirinya itu perasaan bersalah, jadi ragu-ragu di dalam mengambil keputusan, ya, jadi tidak memiliki kemandirian dan biasanya dia tidak punya inisiatif. Jadi kalau ada kegiatan apapun ya nunggu. Saya nggak diperintah baca kok, ya saya nggak baca gitu. Tapi kalau misalnya mereka ini tumbuh kembangnya bagus, nah biasanya individu itu akan tumbuh menjadi anak yang sangat kreatif, inovatif ya, dan dia punya inisiatif serta dia tidak mudah merasa bersalah pada dirinya sendiri. Nah, untuk itu maka nanti kita harus memberikan bekal ya kepada mereka semuanya agar kemampuan mereka ini bisa dimanfaatkan di dalam tumbuh kembang mereka selanjutnya. Ini adalah karakteristiknya prasekolah secara normal. Di dalam asuhan keperawatan sehat jiwa ini kita bicara normal dan menyimpang, adik-adik. Tapi tidak bicara tentang gangguan. Ya, kalau normal itu biasanya anak-anak prasekolah itu dia akan lebih banyak aktivitas, khususnya aktivitas fisik, kemudian dia akan sudah belajar untuk berpisah dengan orang tua sehingga mudah untuk berpisah, kemudian juga memiliki daya untuk imajinasi dan juga kreatif. Makanya biasanya bisa kita lihat dari aktivitas bermain dan belajar mereka. Kemudian bisa menikmati bermain bersama anak usianya. Nah, nanti kalau misalnya dia tidak bisa, nah ini berarti biasanya sudah mulai ada penyimpangan. Tapi kita belum menegakkan itu sebagai gangguan, adik-adik sekalian ya. Saya punya tetangga itu adik-adik sekalian ya usianya prasekolah. Jadi dia itu kalau main dengan teman sebayanya tidak mau, ya. Jadi tidak nyaman. Tapi dia bermainnya dengan orang-orang dewasa. Akibatnya ya itu tadi dia terpengaruh dengan kata-kata kotor dari orang dewasa dan lain sebagainya sehingga itu juga akan mempengaruhi tumbuh kembang mereka. Dan yang terakhir, dia harus belajar tentang hal yang benar dan hal yang salah. Jadi apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, gitu ya. Jadi nanti ini adalah inisiatif awal bagaimana menegakkan aturan pada seorang anak atau disiplin. Kemudian biasanya anak prasekolah ini akan mengenali 4 warna. Jadi kalau punya ponakan adik dia belum mengenal 4 warna sampai dengan batasan antara 3 sampai dengan 6 tahun, maka harusnya segera dilakukan stimulasi. Dia sudah bisa merangkai kata dalam bentuk kalimat ya. Kemudian dia bisa mengerjakan pekerjaan sederhana. Misalnya apa ya? Pekerjaan sederhana itu misalnya ikut-ikutan cuci piring ya, ikut-ikutan cuci baju gitu ya. Kemudian dia sudah bisa membedakan jenis kelamin laki-laki dan perempuan dan biasanya dia akan punya inisiatif ya tadi menggunakan inovasi mereka bermain dengan alat-alat yang ada di rumah itu untuk memenuhi kebutuhan bermain mereka. Ya. Nah, bagaimana kalau terjadi penyimpangan? Kalau terjadi penyimpangan maka tanda ini yang biasanya kita temukan. Dia nggak percaya diri. Biasanya dia akan malu tampil di depan orang banyak dan malunya ini ekstrim ya, Dek. Pada usia ini kadang-kadang ketika ketemu dengan orang baru memang anak-anak itu cenderung malu. Tapi kemudian dia akan bisa beradaptasi dan kemudian akan dekat dengan orang baru tersebut. Tetapi kalau ini enggak, sudah sering ketemu dan lain sebagainya, tapi dia tetap juga malu ya untuk berinteraksi dengan orang yang tadi mungkin bukan keluarga intinya. Kemudian biasanya dia pesimis, tidak punya minat atau keinginan, makanya kalau teman-temannya bermain dia hanya cenderung sendirian, duduk saja ya, tidak punya inisiatif, takut salah melakukan ya. Bahkan kadang-kadang kalau kita tanya dia juga takut untuk menjawab gitu. Kemudian sangat mengendalikan atau membatasi aktivitas sehingga dia akan terkesan malas. Nah, nanti adik-adik bisa baca ya, ini pembagian sosial emotional development di masing-masing usia, Dek. Ini yang usia 3 tahun. Jadi di dalam rentang 3 sampai dengan 6 tahun itu juga ada peningkatan ya, perkembangan dari sosial emosionalnya. Dan ini yang sekarang ini menjadi program yang akan dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan, mengingat sekarang ini banyak sekali anak-anak itu yang tidak memiliki life skill, adik-adik sekalian. Salah satu life skill itu adalah sosial emosional.
Jadi nanti dia akan, misalnya ini ya di usia 3 tahun, maka dia akan diajarin tentang self management skill. Gimana itu? Ya dia belajar untuk mengekspresikan emosinya. Kemudian dia akan belajar bicara tentang perasaannya, ya. Kemudian dia menunjukkan ada kemandirian yang dia miliki. Kemudian juga mungkin self awareness-nya, ya. Jadi bagaimana dia mampu untuk mengidentifikasi perasaan yang misalnya malu, sedih, dan lain sebagainya. Ya, kemudian mengekspresikan antara suka dan tidak suka, ya, dan sebagainya. Jadi kalau adik-adik nanti baca sosial emosional, perkembangan sosial emosional ini menjadi salah satu apa ya, kayak saya pikir panduan atau checklist ya yang harus dimiliki oleh anak-anak pada usia 3 tahun. Nah, di slide berikutnya itu akan fokus ke usia 4 tahun, ya. Jadi akan ada sedikit penambahan kemampuan atau lebih complicated ya adik-adik sekalian ya yang diajarkan dibandingkan dengan usia 3 tadi. Demikian juga nanti kalau di usia 5 sampai dengan 6. Untuk 5 dan 6 digabung adik-adik sekalian ya. Jadi ini juga lebih apa ya, complicated gitu ya. Jadi kalau misalnya di self management skill, dia harus mampu untuk menggunakan kata-kata di dalam mengekspresikan perasaannya. Jadi kalau di awal-awal mungkin dia hanya just untuk oh iya memperlihatkan bahwa saya sedih. Kalau ini enggak, dia bisa bercerita menyampaikan tentang perasaannya itu seperti apa gitu. Nah, kalau kita lihat di pendekatan piramida promosi perkembangan sosial emosional dan bagaimana kita mengatasi masalah perilaku, maka kita lihat adik-adik sekalian ya. Jadi ada piramida. Kalau kita lihat ke atas itu adalah kelompok anak yang memang memerlukan layanan lebih intensif. Biasanya dilakukan oleh mental health profesional, adik-adik sekalian. Dan biasanya ini dalam rujukan gitu ya, dari referralnya. Kemudian di target yang kedua, ini adalah mereka yang ya lebih banyak lagi ya. Jadi ada beberapa anak itu yang memang mengalami masalah atau mengalami kendala ya, kendala bukan masalah, kendala di dalam sosial emosionalnya sehingga dia ini harus diajarkan, harus di support terkait dengan sosial emosionalnya. Nah, kalau yang di bawah itu yang universal ya. Jadi setiap anak itu harus kita ajarkan tentang berbagai hal. Salah satunya contohnya misalnya terkait dengan bagaimana meningkatkan lingkungan yang suportif ya, kualitas lingkungan yang suportif gitu ya. Jadi lingkungan yang saling menghormati satu sama lain. Di dalam family member, mereka juga akan bisa saling apa ya namanya ya adik-adik ya, bisa saling menghargai satu sama lain. Nah ini yang kita harapkan nanti. Nah, nah untuk ini semua, Dek, ya perkembangan sosial emosional, perilaku dan lain sebagainya, ini tentu saja tidak lepas dari gaya pengasuhan ya. Jadi ada banyak sekali gaya pengasuhan adik-adik yang kita miliki. Namun sebenarnya setiap orang itu tidak mungkin murni menggunakan satu gaya pengasuhan. Biasanya mereka ini apa ya punya kombinasi, hanya kecenderungannya di mana gitu. Jadi misalnya contoh, apakah Bu Heni akan menerapkan satu gaya pengasuhan yang misalnya otoriter? Apakah otoriter seterusnya? Enggak juga sih. Kadang-kadang saya juga permisif, kadang-kadang otoritatif dan lain sebagainya. Tetapi uh, mungkin sebagian besarnya adalah otoriter. Jadi ini yang menjadi pertimbangan juga kenapa kemudian tumbuh kembang anak itu juga akan dipengaruhi oleh keluarganya ya. Kemudian kalau kita lihat jenis permainannya juga demikian adik-adik sekalian ya. Jadi di dalam prasekolah itu ada banyak sekali jenis permainan. Yang jenis permainan ini sebenarnya sangat bagus sekali untuk melakukan stimulasi perkembangan prasekolah. Ya, yang pertama adalah opiate play. Jadi ini adalah lebih fokus kepada uh, bermain terkait dengan tingkah laku ya. Jadi uh, ya apa ya? Jadi nggak ada tujuan tertentu, tetapi ini lebih pada uh, bagaimana sih seorang anak itu bermain bersama dengan teman-temannya gitu ya. Kemudian ada solitary play. Nah ini biasanya anak-anak itu bermain sendiri ya, nggak mau berinteraksi dengan orang lain. Dan yang onlooker play itu biasanya dia adalah anak-anak yang senang mengamati
temannya yang lain yang sedang bermain. Tapi dianya sendiri mungkin tidak terlibat, tetapi dia kadang-kadang mengomentari permainan yang dilakukan oleh teman-temannya tadi. Ada juga parallel play, ya, jadi di mana anak-anak ini akan bermain berdampingan, ya. Dia pakai mainan yang sama, tetapi secara tidak langsung itu mereka punya peran yang berbeda. Misalnya apa ya, eh, satu menjadi leader, satu menjadi anggota, misalnya demikian, ya. Jadi perannya berbeda, tetapi dalam satu permainan. Kemudian ada associative play, ya. Jadi bagaimana anak-anak ini berinteraksi satu sama lain. Kemudian ada cooperative play, ya. Jadi anak-anak itu akan berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama, gitu. Kalau yang associative play bersama, tetapi tujuannya eh, tidak sama, bisa saja tidak sama. Tapi kalau cooperative play itu biasanya tujuannya akan sama. Ya, ini hanya untuk mengingatkan posisi yang kita bahas adalah prasekolah, ya. Jadi inisiatif dan rasa bersalah. Makanya kenapa kita perlu memastikan bahwa rasa inisiatif itu memang benar-benar dibangun pada anak-anak usia prasekolah. Nah, ini saya tidak akan bahas ulang, tetapi hanya mengingatkan kembali bahwa posisi yang saya jelaskan ini ada di posisi nomor 3, ya. Nah, apa sebenarnya faktor yang mempengaruhi perkembangan psikososial anak prasekolah itu? Kita bisa lihat dari faktor individu, bisa dari status gizinya, adik-adik sekalian, bisa karena anak-anak ini memang terlibat di institusi pendidikan, atau mungkin anak yang memiliki mainan atau pengganti mainan. Itu juga akan mempengaruhi uh, perkembangan dari anak usia prasekolah. Kemudian dari sisi keluarga, itu bisa kita lihat dari pendapatan per kapitanya berapa, pendidikan orang tua dan orang tua yang dimaksud ibu dan ayah. Kemudian ketersediaan pengasuh ketika orang tuanya atau caregiver utamanya tidak ada itu bagaimana. Kemudian bagaimana cerita yang disampaikan oleh ibu dan ayah kepada si anak tersebut. Dan yang terakhir adalah lingkungan. Nah, lingkungan ini bisa kita lihat dari misalnya jumlah kamar, ya, kemudian kebersihannya seperti apa. Apakah anak ini tidur bersama orang tuanya, apakah dia tidur bersama kakaknya, ataukah dia tidur sendiri. Ini juga akan mempengaruhi nanti dalam tumbuh kembangnya. Kemudian keberadaan sekolah, ya, apakah jaraknya dekat atau jauh. Kemudian ketersediaan TV dan buku. Nah, ini adalah proses keperawatannya adik-adik sekalian di anak usia prasekolah, ya. Ya, saya selalu membahas ini menggunakan pendekatan SWOT stress adaptasi, ya. Jadi adaptasi stres dari SWOT. Model ini memang model yang digunakan di dalam asuhan keperawatan adik-adik sekalian, khususnya asuhan keperawatan jiwa. Ya, kita akan lihat dulu dari pengkajian. Kalau adik-adik mengkaji gangguan jiwa, adik-adik mengkaji masalah psikososial, biasanya kita bicara tentang faktor predisposisi dan faktor presipitasi. Tapi kalau di